Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Max Level Return ya guys ya. Dan sebelum kita memulai videonya lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, sidang penuh kemunafikan dibajak total saat Yusong disudutkan oleh para player yang haus harta berkedok keadilan. Jin Hyuk mendadak turun dari langit menunggangi seekor naga. Tanpa basa-basi, dia membungkamkan mulut mereka semua dengan satu sogokan telak. Akses penuh ke tambang Magic Stone lantai ke-20. Sidang pun bubar seketika. Bagi Jin Hyuk gak ada waktu untuk politik murahan seperti itu. Fokusnya cuma satu, menaklukkan puncak menara bagaimanapun caranya. Setelah lantai 20 diselesaikan, tempat itu berubah menjadi tempat yang jauh berbeda. Klan Black Hill mengurus pemanduan dan logistik dengan bayaran, sementara para Phantom mengurus tempat istirahat dan perdagangan bagi para player. Di sekitaran portal pusat terbentuk pemukiman sehingga lantai 20 juga mulai berubah menjadi kota baru. Kota yang kini disebut dengan kota tambang Paedon. Siapa sangka siklus ekonomi yang muncul dengan instan di tempat yang dulunya cuma berisikan hutan dan juga monster membuat hasrat perintis dari guild master Titan yang bernama Patrick Snyder menjadi membara. Ternyata hasrat perintis Patrick ini disetir oleh player unknown yang saat ini sedang duduk di hadapannya. Dia bilang ke Patrick, tower berubah menjadi bentuk yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Dan itu semua terjadi berkat seorang player. Bersiap untuk bergerak. Aku ingin bertemu dengan player itu. Aku ingin bertemu dengan Kang Jin Hyuk. Bukannya player unknown itu biasanya Jin Hyuk ya, tapi kok ada cincin misterius di tangannya. Oke, kita lanjut dulu dan kemungkinan akan tahu sebentar lagi. Sekarang kita berpindah ke Jin Hyuk dan Alice yang baru aja datang ke markas Guild Black Crowns. Setelah memastikan penyimpanan Magic Stone yang berlimpah di markas tersebut, di mana Jin Hyuk berencana akan menggunakannya sebagai mata uang untuk membayar penghuni saat mereka meninggalkan tower. Tiba-tiba Guild Master pun bilang ke Jin Hyuk kalau dia mendapatkan chat dari Patrick Guild Titan yang isinya minta ketemuan dengan Jin Hyuk. Begitu Jin Hyuk berdiri sendirian sambil menatap sungai kota, Patrick pun turun bersama dengan rekannya dari mobil sedannya. Segera memanggil Jin Hyuk dan menghampirinya. Usai mengenalkan diri, Patrick yang tahu kalau perlakuan negara Korea terhadap Jin Hyuk gak istimewa, malah mengajak MC kita untuk pindah ke negara Amerika aja dan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik lagi. Tapi fokus Jin Hyuk malah lebih tajam ke arah rekan yang bersama dengan Patrick. Jin Hyuk yang menatap rekan tersebut mengatakan sambil mengerutkan alisnya, "Aku nggak tahu kau siapa, tapi kau sungguh bernyali. Harus aku akui itu. Udah lama aku nggak menggunakan identitas unknown dan seseorang yang meniruku beneran mencariku. Baiklah, akan ku cari tahu siapa kau sekarang," batin Jin Hyuk yang kemudian mengaktifkan Eyes of Glutonia. Persis saat skill tersebut menyambar si unknown, seketika muncul notif warning yang mengatakan Anda nggak bisa melihat status window sasaran. Dan tiba-tiba Jin Hyuk merasa sangat kesakitan setelah skillnya gagal membaca rekan Patrick tersebut. Tentu Jin Hyuk kaget dengan hal tersebut dan dia pun bilang dalam hatinya, "Apa-apaan? Rebound?" Ngelihat itu, Frey yang mengawasi dari kejauhan segera ngeluarin senjatanya untuk melindungi Jin Hyuk. Tapi Alice segera menahannya secara kontraktor belum memberikan tanda apapun. Berhubung situasinya juga lumayan tegang, Unknown pun nyuruh Patrick pergi sebentar karena dia mau berbicara empat mata dengan Jin Hyuk saja. Selepas Patrick pergi dari sana dengan mobilnya, Jin Hyuk pun bilang ke orang di hadapannya, "Aku tahu kau bukan Unknown yang sebenarnya. Siapa kau?" "Oh, aku jadi terluka. Siapa sangka kau nggak mengenaliku lagi. Padahal aku udah banyak berbuat baik padamu. Aku punya banyak nama. Tapi harusnya yang ini bisa memancing ingatanmu itu. Eagle Owl," kata Unknown sambil menunjukkan cincin yang mirip burung hantu di tangannya. Seketika Jin Hyuk pun terperanjat dan dia bilang dalam hati, "Eagle Owl, salah satu penonton yang menyaksikan streamer gameku. Kalau begitu orang ini adalah sama seperti Yawen, salah satu dari administrator Tower of Trial."
Di tengah rasa kaget Jin Hyuk bertemu dengan admin tower yang lain, Teresa sendiri saat ini sedang pamitan dengan Yusong di bandara karena akan pulang ke negaranya dengan menaiki jet pribadi. Mendengarkan Yusong bilang kalau dia akan berada di dalam tower untuk beberapa saat dan berlatih bersama dengan masternya, Teresa yang paham keinginan Yusong untuk bertambah kuat mengucapkan terima kasih karena udah menyelamatkan nyawanya di lantai 20. Tapi Teresa juga meminta agar Yusong jangan pernah melakukan lagi tindakan mengorbankan diri seperti terpaksa menghabisi Paiden waktu itu. Karena dia nggak suka ngelihat Yusong menderita akibat dirinya sendiri. Selepas Yusong janji nggak akan mengulanginya lagi, cukup dengan isyarat senyum tipisnya, Teresa pun terbang dengan jet pribadi untuk pulang ke negaranya. Tapi perpisahan hangat ini segera berubah menjadi hawa dingin yang menyengat karena tiba-tiba Jin Hyuk datang menghampiri Yusong sambil membawa sosok unknown yang harusnya adalah samaran Jin Hyuk selama ini. Terlihat Yusong kaget luar biasa. Jin Hyuk pun bilang sambil tersenyum lebar, "Hei teman, ikut denganku. Ikut aja sebentar dengan kami. Ini akan menjadi menyenangkan." Sedikit cerita tentang Eagle Owl. Dulu saat Jin Hyuk masih menjadi seorang streamer game, dia adalah penonton yang memberikannya misi makanan aneh. Bahkan bisa dibilang kalau rasa penasaran Jin Hyuk soal makanan di dalam tower dimulai karena si kawan ini. Uniknya orang yang ada di hadapan Jin Hyuk sekarang bahkan sampai keluar dari tower. Waktu itu sebelum pergi ke bandara, Eagle Owl mengaku ada satu hal yang dia inginkan, yaitu bergabung dengan raid yang Jin Hyuk pimpin. Eagle Owl bilang ke Jin Hyuk, "Kau menuju ke lantai 23 bukan? Untuk membantu dewa-dewa Ragnarok memulihkan Yggdrasil. Kau harus mendapatkan Sun Spring Water, bukan?" Mendengarkan itu, Jin Hyuk nanya apa jadinya kalau dia menolak. Eagle Owl pun langsung menegaskan, "Ada satu hal yang harus kau ketahui. Jika kau menolak tawaranku sekarang, kau akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui rahasia dari Tower of Trial ini. Terus satu hal lagi, kau nggak boleh membawa rekan-rekanmu ke dalam raid ini. Sangat merepotkan jika yang lain sadar akan keberadaanku. Oh iya, ada satu pengecualian." Karena itulah Jin Hyuk pun diperbolehkan untuk mengajak Yusong bersamanya. Sekejap kemudian Jin Hyuk, Yusong dan juga Eagle Owl memasuki lantai ke-23 Tower of Trial, di mana lingkungannya mirip dengan pegunungan batu yang asri. Belum juga melangkah jauh di lantai tersebut, Yusong yang penasaran buru-buru narik Jin Hyuk menjauh dari Eagle Owl untuk nanya ke Jin Hyuk siapa orang yang memakai topeng tersebut. Jin Hyuk pun menjawab, "Yusong, kali ini aja bisakah kau mengikuti kami seakan-akan kita ini adalah teman lama? Nanti ku jelaskan semuanya dah. Terus juga kau harus berhati-hati. Kita masih nggak tahu apa dia adalah rekan ataupun bukan. Yang pasti bahkan jika kita berdua menggabungkan kekuatan untuk melawannya, kita sama sekali nggak memiliki kesempatan setitik pun untuk menang melawannya." Jawaban itu membuat Yusong kebingungan sepanjang perjalanan menyusuri lantai 23. Dalam benaknya dia bertanya-tanya kenapa Jin Hyuk memanggil orang bertopeng itu sebagai makhluk. Apa itu berarti orang itu bukan seorang manusia? Tanya Yusong dalam hatinya. Seketika lamunan Yusong pun lenyap karena Eagle Owl terlalu mendekatkan wajahnya ke Yusong. Apalagi mereka juga baru aja sampai ke Valley of Eternity. Ngelihat lokasi yang mereka datangi, Yusong yang tersentak pun bilang, "Hei Kang Jin Hyuk, apa yang kau pikirkan? Kenapa malah bawa kami kemari?" Untuk mendapatkan Sun Spring Water, kita harus mendapatkan labirin key di sini. Mendengarkan itu, Yusong langsung membalas, "Labirin? Harusnya kau bilang agar kita bisa bersiap. Tempat ini kan..." Jin Hyuk langsung membenarkan dan tiba-tiba monster gurita raksasa yang bernama Armored Octopus 2 bangkit dari dalam sungai. Monster itu bergigi runcing panjang yang mengerikan dan parahnya dia nyaris abadi karena efek dari Valley of Eternity ini. Seiring segurita menyerbu ke arah mereka, Yusong yang geram pun bilang kalau harusnya Jin Hyuk memberitahukan hal ini lebih awal. Tapi Jin Hyuk yang udah bersiap dengan senjatanya cuma menjawab santai, "Sebaiknya kau terbiasa dengan hal itu sobat, karena yang kau inginkan itu gak akan pernah terjadi. Salah satu dari tentakelnya punya kuncinya, jadi cari sampai ketemu," kata Jin Hyuk sembari menaiki tentakel gurita yang menerjang ke arah kiri. Sedangkan Yusong melompati tentakel dari arah kanan untuk mencari kunci labirin secara bersama-sama. Ngelihat mereka bersusah payah melawan gurita raksasa tersebut, Eagle Owl malah santai saja menikmati pertarungan mereka sambil duduk di tepi sungai. Selagi keributan terjadi di Valley of Eternity, Alex sendiri saat ini sedang menikmati ketenangan bersama dengan Casey di Cathedral Hall of Fame. Tapi ketenangan itu bukan untuk liburan, melainkan tugas penting yang datang dari Jin Hyuk.
Usai Alice menyuruh Casey melakukan ritual, Casey pun langsung jongkok di lantai katedral untuk mengaktifkan skill Divine Possession. Seketika, cara bicara Casey bahkan wajahnya juga berubah total menjadi sosok Gabriel dari faksi Eden. Dan ternyata tugas yang Jin Hyuk berikan kepada mereka adalah melakukan diskusi dengan Gabriel. Supaya diskusi berlangsung dengan lancar, Alice pun ngajak Gabriel bicara sambil jalan-jalan. Berhubung ini pertama kalinya si malaikat itu pergi keluar tower, hasrat terpendamnya akan makanan langsung melonjak drastis. Apalagi makanan di bumi itu memang kelihatan lezat semua di matanya. Bosan ngeliat tingkah si malaikat, Alice sengaja menarik kue lezat dari hadapan Gabriel sambil bilang, nanti aja makannya, oke? Kita bicara bisnis dulu sekarang ini. Item yang kontraktor bahas petunjuk tentang Necronomicon, kata Alice sambil menyerahkan sepucuk surat kepada malaikat tersebut. Tapi pas membuka surat tersebut, spontan wajah Gabriel langsung berubah murung karena info di dalam surat itu nggak cukup detail untuk dipahami olehnya. Alice mengakui kalau dia cuma bertugas menyampaikan, tapi aslinya dia tahu persis Jin Hyuk sengaja menyerahkan petunjuk sedikit demi sedikit supaya Gabriel bersedia memberikan pertukaran lebih dalam negosiasi. Ngeliat Alice seperti sedang bermain-main dengan negosiasi, Gabriel pun sengaja membuat dia malu dengan bilang kalau Alice sangat menyukai Jin Hyuk, bukan? Tahu kalau urusan cinta ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan Alice, tiba-tiba Gabriel ngeluarin sesuatu di tangannya sambil bilang, kalau begitu bagaimana jika seperti ini? Kalau kau terus mencari petunjuk tentang Necronomicon dari Kang Jin Hyuk, lalu sebagai gantinya aku akan memberikan Apple of Eternal Vow ini kepadamu. Jika dua orang berbagi apel ini, mereka akan terikat dalam cinta yang abadi. Ini item Absolute Judgment yang bahkan gak bisa dipisahkan oleh sistem. Gimana menurutmu? Bukankah ini layak demi cinta? Tanya Gabriel sambil tersenyum manis tapi licik. Mendengarkan itu, Alice yang tergoda pun nanya, kamu ini tolong jujur denganku. Sebenarnya kamu bukan seorang angel, ya kan? Di tengah rayuan Gabriel kepada Alice, Jin Hyuk pun juga melakukan rayuan yang sama dengan menggunakan skill Otherworldly Restaurant saat memasak masakan monster gurita yang mereka kalahkan sebelumnya untuk Eagle Owl. Ngelihat Eagle Owl memakan masakannya dengan lahap, Jin Hyuk pun bilang, sekarang setelah kita di sini, kita nggak bisa keluar sampai labirinnya selesai. Suka nggak suka, sekarang kita ada di situasi yang sama. Karena itu wajar kalau kita tahu sedikit tentang satu sama lain, bukan? Beritahu aku tentang dirimu. Apa sebenarnya administrator itu? Tanya Jin Hyuk yang membuat Yusong yang berada di dekatnya terperanjat kaget dalam hati. Usai menyeka sisa makanan di mulutnya, Eagle Owl pun bercerita kalau administrator adalah nama yang diberikan kepada makhluk yang menciptakan Tower of Trial. Supaya Tower of Trial berjalan dengan semestinya, mereka lah yang menciptakan dan menerapkan hal yang disebut dengan sistem. Anggap aja semacam sistem operasi yang didesain untuk mengatur dunia yang luas secara lebih efisien. Oke, aku bisa paham sampai sejauh itu. Tapi kenapa kau mencari kami? Itulah yang ingin aku tanyakan, kata Jin Hyuk sekali lagi. Eagle Owl pun ngejawab, seperti yang kau tahu, makhluk kuno di lantai 50 mulai bergerak sembari menghancurkan batasan yang ditetapkan oleh sistem. Tapi harusnya itu nggak akan bisa terjadi di dalam struktur sistem, yang artinya makhluk yang nggak bisa kita pahami telah muncul. Makhluk yang bisa mengacaukan aturan di dalam Tower of Trial ini sesukanya. Kami menyebutnya sebagai Dead One. Saat kami para administrator diburu oleh Dead One itu, tanpa tahu alasannya, kami gak bisa melawannya dengan benar. Satu persatu secara perlahan dia habisi dan udah ada 3 administrator yang tewas di tangannya. Jika ini berlanjut, mustahil bagimu untuk mendaki tower dengan normal. Jadi aku datang untuk memastikan satu hal. Apa kau sungguh punya potensi untuk terus mendaki tower ini sampai akhir, Kang Jin Hyuk? Bahkan dengan campur tangan Dead One itu, kata Eagle Owl yang membuat MC kita sangat tertantang sekaligus lumayan tegang di sini. Sekarang kita pindah ke Nyarlathotep di suatu tempat di lantai tower, di mana dia dijumpai oleh manajer menengah yang bernama Sherry, seorang elf wanita. Meski Sherry terlihat sangat hormat kepada Nyarlathotep, nyatanya dalam hati dia merasa heran kenapa makhluk kuno datang menemuinya, belum lagi melewati Hastings pula.
Seketika rasa heran dari Shirley berubah menjadi kaget luar biasa karena Nyarlathotep bilang kalau sang ibu udah menyuruh untuk mempersiapkan apokalips. Mendengarkan itu, Shirley pun mengucurkan keringat deras dan dia bilang dalam hati, jika itu apokalips maka berarti meruntuhkan sebuah lantai. Kenapa secepat ini? Ngelihat Cherry memancarkan wajah kepanikan, Nyarlathotep menyuruhnya untuk santai saja. Lagian dia nggak menyuruhnya melakukan apokalips sekarang, cuma untuk bersiap-siap doang. Nyarlathotep pun bilang, mulai sekarang kau harus terus mengawasi penghalang terjadinya apokalips. Selain itu, kudengar untuk membangun kembali faksi Ragnarok, seorang player pergi ke labirin lantai ke-23 untuk mendapatkan Sun Spring Water. Pergi dan pastikan agar dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku tahu jika seorang manajer langsung memberikan pengaruh kepada seorang player akan mendatangkan denda dari sistem. Karena itu kenapa kau nggak memanfaatkan aja bos dari labirin tersebut. Shirley tahu kalau yang dimaksud oleh Nyarlathotep adalah hero mythical Great Flying General. Dia pun segera pamit dari sana untuk menjalankan perintah dari makhluk kuno tersebut. Meski begitu, Nyarlathotep tetap aja kecewa karena nggak ada manajer tower lain yang otaknya itu encer seperti Hastings dalam urusan politik tower. Kembali ke rombongan Jin Hyuk yang kini sedang melanjutkan perjalanan menuju ke labirin ke lantai 23. Sambil terus berjalan menyusuri lorong-lorong, Yusong melangkah paling belakang. Gak menyangka kalau para administrator menilai Kang Jin Hyuk memang setinggi itu. Dalam hatinya dia bilang, tapi kenapa para admin khawatir soal menaklukkan puncak tower ini? Apa mencapai puncak ini bisa berarti hal yang lebih dari sekedar mencegah kehancuran umat manusia? Ada terlalu banyak hal yang gak ku ketahui. Di situasi seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Gimana aku harus bertindak? Seketika renungan Yusong pun buyar karena mereka bertiga udah tiba di pintu masuk ke labirin. Jin Hyuk bilang setelah mereka melewati lembah tersebut, mereka akan mencapai Lesser Overlord Star, aula utama dari labirin. Dan kebetulan di sanalah tempat tujuan mereka. Di sana Sun Springs Water berada. Namun tiba-tiba mata Yusong terbuka dengan lebar saat melihat sosok tinggi besar berada di depan pintu labirin. Jin Hyuk pun bilang, itukah? Bukan apa-apa bung, cuma guardian labirin biasa. Tapi tetap aja Yusong tegang bukan main, karena guardian labirin di hadapan mereka adalah Trial Taker Regulus, sosok mengerikan sekaligus salah satu yang sulit untuk dihadapi. Begitu Regulus yang mulai aktif tahu kalau penyusup ada 3 orang, dia pun langsung membelah tubuhnya sebanyak jumlah penyusup yang ada. Ngelihat Eagle Owl dan Jin Hyuk cuma santai aja saat akan menghadapi Regulus, Yusong yang kesal pun bertekad kalau dia juga akan mengalahkan guardian labirin tersebut dengan gampang. Selagi Yusong sedang berusaha mengerahkan teknik pedang terbaiknya di pintu labirin, di dalam labirin itu sendiri terlihat seorang pria kekar alias bos labirin yang bernama Lu Bu Fengxian sedang menikmati pemandian air panas di sana. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita yang memanggilnya dari arah belakang. Tuan Lubu, aku lihat kamu sedang berendam di Sun Spring Water. Lubu menoleh ke sumber suara tersebut dan mendapati kalau yang mendatanginya adalah manajer level menengah yaitu Sherry. Lubu pun nanya apa Sherry datang kemari untuk ikutan berendam. Si elf pun menjawab, bagaimana bisa aku berani berendam di Sun Spring Water itu? Sun Spring Water adalah energi terkonsentrasi tinggi yang digabungkan dengan kekuatan sebuah planet itu sendiri. Bahkan bagi manajer menengah sulit untuk kami berendam dalam waktu yang lama di sana. Ngelihat ada hal menarik yang muncul di monitornya, tanpa ragu Lubu langsung berdiri dari Spring Water sehingga tubuh kekarnya tanpa busana terlihat kepada Sherry yang membuat dia langsung merasa mau. Pastinya hal menarik yang muncul di monitor tersebut adalah rombongan Jin Hyuk sebagai penantang yang udah lama nggak pernah ada. Makanya sambil malu-malu Sherry pun bilang, alasanku datang kemari memang untuk memperingatimu Tuan Lubu. Dan juga karena para penyusup itu adalah mereka. Kamu beneran harus berhati-hati terhadap player yang bernama Kang Jin Hyuk itu. Mau itu bos lantai ataupun labirin, dia adalah makhluk yang gak pernah gagal menyelesaikan satu tantangan pun sampai sejauh ini. Oh iya, penantang yang cukup serius sampai manajer tower memberikan peringatan langsung kepadaku kah? Kuharap dia cukup kuat untuk membuat gigiku berbunyi, balas Lubu dengan penuh semangat.
Lubu yang kembali berendam di dalam Sun Spring Water mengaku kepada Sherry kalau bertemu dengan lawan yang kuat adalah berkah baginya. Sambil tersenyum membayangkan sosok wanita yang kini terpajang di hadapan dupa, Lubu pun bilang, bukankah ini adalah berkah, Diao Chan. Sekarang kita kembali ke rombongan Jin Hyuk yang masih bertarung melawan Regulus. Guna mengalahkan si Guardian tersebut, Yusong mengaktifkan Soul Casing Sword-nya, Divine Sword Unity, ke arah Regulus. Tapi Regulus malah mengaktifkan counter yang mampu meniru Soul Casing Sword milik Yusong dengan sempurna, sehingga teknik pedang yang sama persis saling beradu dengan ganasnya secara beruntun. Yusong yang kemudian terseret ke belakang akibat teknik yang sama persis pun bilang dalam hati, Regulus, Guardian yang meniru skill lawan dan mengembalikannya, semakin kuat skill yang kugunakan, semakin besar damage yang kuterima pula. Tapi dia mengalahkan Regulus dengan mudah. Sedangkan si administrator itu dia mengalahkan Regulus dalam satu serangan, cuk. Jika aku bahkan nggak bisa melewati ujian ini sekarang, aku nggak akan pernah bisa mengejarnya lagi. Seketika Yusong pun teringat nasihat dari sang master sebelumnya. Ingat ini Yusong, orang yang harus kau lewati bukanlah orang lain, tapi dirimu yang sebelumnya. Atas nasihat yang mencerahkan tersebut, Yusong pun meningkatkan intensitas aura pedangnya melebihi pedang yang dia pancarkan beberapa detik yang lalu. Sehingga dengan skill itu pada akhirnya Yusong mampu mengalahkan Regulus meski harus bersusah payah. Dengan begitu mereka bertiga mendapatkan kualifikasi untuk melanjutkan menuju ke Laser Overlord Star. Sangat disayangkan, pedang milik Yusong patah akibat pertarungan melawan Regulus. Tapi Jin Hyuk yang ngelihat si kawan itu, menurutnya Yusong adalah bajingan yang mengerikan. Karena meskipun menghadapi situasi sesulit apapun, pada akhirnya Yusong selalu berhasil melakukannya. Jika Jin Hyuk bisa menang mudah melalui jarak stat, justru Yusong melaluinya cuma dengan kerja keras. Makanya mau bagaimanapun, Jin Hyuk mengakui kalau si Yusong ini memang sangat hebat. Dan setelahnya Eagle Owl pun mendekati mereka berdua untuk bilang ke Yusong, bagus, Regulus memang merepotkan karena dia bisa meniru skill lawannya. Fakta kalau kau bisa mengalahkannya itu berarti kau udah tumbuh di waktu yang singkat. Pada titik ini kalian berdua adalah player terkuat yang ada. Aku udah cukup melihat potensi kalian dari ini aja. Apakah kalian sungguh bisa menaklukkan tower ataupun enggak? Aku udah punya jawabannya. Jawabannya adalah kalian gak akan bisa, kata Eagle Owl yang membuat Jin Hyuk dan juga Yusong sama-sama tersentak kaget. Di tengah kekagetan mereka berdua, Alice sendiri saat ini merasa heran ngelihat Gabriel melahap semua makanan yang dia lihat. Usai mengaku kalau di Eden nyaris nggak ada makanan yang enak, Gabriel pun bilang kalau dia suka dengan orang seperti Alice ini. Aku nggak tahu bagaimana kau bisa mencintai manusia, tapi senyum di wajahmu kapanpun kau menyebutkan namanya itu adalah pandangan yang ingin aku simpan untuk waktu yang sangat lama. Hehehe. Aku hanya berharap kalau Jin Hyuk sadar betapa beruntungnya dia untuk bisa memiliki semua perasaan itu, kata Gabriel yang membuat Alice tersipu malu dan langsung mengingatkan agar jangan lupa dengan kontrak mereka. Sambil berubah ke wujud aslinya, Gabriel pun membalas, jangan lupa juga, Nona Alice, hati yang menyayangi dan mencintai orang lain itu adalah kekuatan yang terbesar yang pernah ada. Dan di saat kekuatan itu jatuh ke tangan musuh, itulah momen yang sungguh mematikan. Maka mari kita nantikan pertemuan kita selanjutnya. Itulah ucapan terakhir Gabriel sebelum melepaskan possession dari Casey yang membuat dia nyaris mau muntah. Sedangkan Alice sendiri tersenyum lebar mendapatkan nasihat cinta seperti itu dari sang malaikat. Sementara itu di faksi besar wilayah Murim Tower of Trial, terlihat Soul Casing Sayong baru aja mendatangi baik Seolin yang sedang mau latihan pedang. Sayong mengaku bosan dengan urusan dunia, makanya dia datang ngelihat Seolin untuk menghibur diri dan sekalian juga mengajarinya teknik pedang, asalkan Seolin mau ninggalin Mount Hua dan tinggal bersamanya. Tapi belum sempat Seolin ngasih jawaban, tiba-tiba Sayong tersentak karena tanpa aba-aba muncul lingkaran misterius bercahaya di bawah kakinya. Seiring lingkaran itu naik ke atas, notif pun muncul dan bilang, Anda disummon setelah menerima undangan, berpindah menuju Void Space. Dalam sekejap, Sayong pun berpindah ke tempat terpencil yang aneh, di mana kemudian dia tahu kalau yang memanggilnya adalah muridnya sendiri alias Yusong.
Yusong yang tahu Sayo nggak suka dipanggil tiba-tiba seperti ini sengaja memberikan kursi untuk duduk santai supaya sang master bisa menikmati teh dingin dari Jin Hyuk yang bersedia menjelaskan situasinya. BTW, kenapa Jin Hyuk dan juga Yusong memilih berada di Void Space saat sedang melakukan raid labirin ini? Oke, kita mundur ceritanya. Sewaktu mereka berdua shock mendengarkan ucapan dari Eagle Owl yang bilang kalau mereka nggak akan bisa mengalahkan tower atau mendaki puncak tertinggi dari tower. Dengan wajah setengah marah, Jin Hyuk mendekati Eagle Owl dan dia bilang, "Jadi maksudmu kami nggak punya kesempatan sedikit pun? Setelah datang sejauh ini, cuma itu yang mau kau katakan?" Kita bahkan belum memasuki laser over All Star, tempat Lubu berada. Eagle Owl pun membalas dengan tajam, "Kang Jin Hyuk, aku udah menyaksikanmu dalam waktu yang lama. Aku bahkan tahu kalau kau menantang Lubu sebanyak 44 kali. Jika ingatanku benar, gak sekalipun kau berhasil mengalahkannya, bukan? Ini bukan hal yang bisa diselesaikan oleh seorang player. Administrator memang membuatnya seperti itu dari awal. Kurasa orang sepertimu juga dulu pernah mencapai puncak akan paham dengan baik," kata Eagle Owl yang kemudian heran karena ngelihat Jin Hyuk malah tersenyum setelah mendengarkan penjelasannya itu. Jin Hyuk bilang, "Satu hal yang jelas dari apa yang baru aja kau katakan, Eagle Owl, kau belum menonton semua siaranku. Maka akan kutunjukkan itu. Taruhan dalam 15 hari akan kubuktikan kalau kau membuat keputusan yang salah." Itulah alasan kenapa Jin Hyuk dan juga Yusong berada di Void Space saat ini. Jin Hyuk bilang ke Sayong kalau dia secara kebetulan bisa mengakses Void Space selama 15 hari. Jadinya mereka memutuskan untuk mengundang master mereka masing-masing supaya bisa belajar banyak dalam waktu yang singkat. Meski agak kesal penjelasannya kurang detail, Sayong yang minum teh dingin pun menanggapi, "Jika Yusong mengundangku sebagai masternya, pasti Tuan Muda Kang mengundang sang Dark Emperor juga, bukan?" Jin Hyuk pun membalas sambil tersenyum, "Enggak, aku bisa menemui Dark Emperor kapanpun yang aku mau nanti. Orang yang aku panggil adalah..." Seiring dengan melakukan summon, seketika muncul suara seorang pria yang bilang, "Siapa yang berani mensummon diriku dengan sesantai itu?" Gak ada yang menyangka ternyata sosok yang Jin Hyuk panggil adalah Heavenly Demon, Baek Ilha. Anjir, malah seenaknya mensummon raja terakhir dari kultus Heavenly Demon. Dengan kehadiran dua master di sana, Eagle Owl yang kebetulan juga berada di Void Space pun bilang ke semuanya, 15 hari, itulah berapa waktu sampai butir pasir terakhir jam pasir ini jatuh. Begitu pasirnya habis, kalian semua akan kembali ke tempat kalian berasal. Seakan-akan gak ada apapun yang terjadi. Mendengarkan itu, Sayong melihat ke sekitar pun merespon, "Hebat, aku gak pernah mendengar tempat seperti ini sebelumnya. Ruang independen di mana waktu mengalir terpisah dari dunia luar. Ya, aku memang mulai bosan. Yusong, persiapkan dirimu untuk berlatih." Spontan Yusong pun membuka bajunya dan spesial quest pun diberikan untuk dia dan juga MC kita. Quest menyuruh mereka berlatih dengan master masing-masing di dalam ruang yang dibuat oleh Eagle Owl selama 15 hari. Begitu selesai, mereka berdua akan menerima tambahan 10 start point. Pastinya Baek Ilha heran ngelihat Sayong yang masih aja mesum seperti dulu. Selain itu, dia juga heran pada Jin Hyuk kenapa malah memanggil dirinya bukan Dark Emperor sebagai masternya yang asli. Jin Hyuk ngasih tahu alasannya, karena Baek Ilha nggak akan pernah meluangkan waktu kecuali dia berbuat sampai sejauh ini. Lagi pula menurut Jin Hyuk, Baek Ilha adalah satu-satunya orang yang dipercayai oleh masternya, sosok yang sangat dia percaya dan juga ikuti. Mendengarkan alasan itu, Baek Ilha pun tersenyum. Sambil ngeluarin pedangnya, dia pun bilang, "Aku akan mengerahkan segalanya. Jadi lakukan yang terbaik untuk mengambil semuanya dari sini. Perlu kau tahu, aku nggak berbakat mengajari orang lain." Ngelihat kedua player mulai berlatih bersama dengan master mereka, Eagle Owl yang mengawasi dari dekat pun bilang dalam hati, "Aku udah memberikanmu 15 hari yang kau inginkan. Tapi jujur, aku nggak yakin hal baik apa yang akan terjadi nantinya. Setidaknya aku berharap kau memberikan hasil yang sebanding dengan resiko yang aku ambil. Hanya urusan waktu sebelum Death One melacak jejak tersisa dari penggunaan sistem ini. Dia pasti akan melacakku sebentar lagi," batin Eagle Owl sambil menatap Void Space di sekitarnya.
Persis seperti dugaan Eagle Owl, Dead One yang berada di lokasi misterius dalam tower mampu menemukan lokasi persembunyian administrator dengan cepat. Dia pun segera mengaktifkan skill floor transition supaya bisa masuk ke dalam void space tersebut. Namun tiba-tiba sebuah pilar dari atas menghujamnya dengan begitu dahsyat. Ternyata yang melempar pilar tersebut adalah admin Iawan yang gak sudi Dead One mengganggu Jin Hyuk yang sedang berlatih. Baru aja Iawan merasa agak lega dengan fakta kalau Eagle Owl akhirnya mengambil kesempatan untuk membantu Jin Hyuk dengan memberikannya sebuah quest. Seketika dia kaget bukan main karena Dead One menghancurkan pilar itu sampai lenyap menggunakan black hole kecil di tangannya. Tanpa ragu, Dead One mengaktifkan skill teleportation sehingga dalam sekejap dia pun bisa berpindah ke belakang Iawan. Jika kau mau menjadi yang pertama musnah, maka dengan senang hati akan kukabulkan, kata Dead One sambil mengerahkan skill penghancuran dahsyat yang membuat Iawan berkucuran keringat dingin. Tanpa terasa 10 hari pun udah berlalu di dalam void space. Yusong menerima latihan pedang tangan kiri dari Sayong sehingga pondasinya semakin kuat dalam menggunakan swordmanship menggunakan kedua tangannya. Tak lupa Sayong juga menghadiahkan muridnya pedang baru yang bernama Willow Blossom. Ngelihat Yusong selalu mendapatkan pedang yang baru dan bagus, jujur Jin Hyuk agak iri karena dia tahu kalau pedang punya jiwa dalam menentukan pemiliknya yang pantas. Dia heran kenapa dirinya jarang mendapatkan pedang yang bagus seperti itu. Apa karena dirinya kurang pantas kah? Nyatanya di kesempatan kali ini Jin Hyuk sendiri memperdalam pemahamannya tentang Heavenly Demon Divine Art atas instruksi kejam dari Baik Ilha. Dia tahu kalau masternya akan terluka. Masternya Dark Emperor akan terluka jika dirinya ketahuan berlatih dengan Heavenly Demon. Tapi kesempatan untuk belajar teknik Heavenly Demon Divine Art secara langsung dari Baik Ilha terlalu langka untuk bisa dilewatkan. Begitu Eagle Owl terlihat mau cabut dari void space, persis saat banyak di antara mereka yang sedang tertidur pulas, kecuali Jin Hyuk yang memergokinya. Eagle Owl mengaku kepada MC kita kalau dirinya sebagai seorang administrator cukup sibuk dalam hal yang lain. Eagle Owl bilang ke Jin Hyuk, kau jangan khawatir, aku akan terus mengawasi tempat ini via sistem. Jujur beberapa hari ini terasa menyenangkan, bisa menyaksikan langsung gimana kau menghadapi ujian yang kami ciptakan. Jika aku bisa, aku mau menghabiskan seluruh hariku hanya dengan menonton ini. Tapi waktuku di sini udah berakhir, nggak ada yang berlangsung selamanya dan setiap pertunjukan hebat harus berakhir. Meski begitu, kali ini aku akan menyaksikannya. Gimana kau menyelesaikan tempat ini sebagai penonton terlamamu? Kata Eagle Owl pamit setelah menyerahkan topengnya kepada Jin Hyuk. Akhirnya, waktu 15 hari pun berakhir di void space sehingga masing-masing orang di sana dipulangkan ke lokasi awal seolah waktu belum berputar sedikit pun. Di hadapan Seolin, Sayong mengaku kalau dirinya seakan baru aja terbangun dari mimpi yang nyata. Jika hal ini bukanlah mimpi, maka aku harap ini akan membantunya meskipun hanya sedikit di jalan ke depannya nanti. Kata Sayong berharap-harap cemas saat Jin Hyuk dan juga Yusong memasuki pintu Lesser Overlord Star secara bersama-sama. Seketika sang bos labirin udah menunggu kedatangan mereka berdua usai mengaktifkan Eyes of Gluttony. Jin Hyuk tahu kalau legendary hero Lubu di hadapan mereka ini berlevel 212 dengan stat dominan pada strength serta penggunaan kuda. Kali ini syarat penyalinan skill menuntut Jin Hyuk untuk melampaui Lubu. Jika Jin Hyuk bisa membebaskan Lubu dari labirin, barulah dia bisa menyalin salah satu unique ability ataupun skill miliknya. Lubu menggunakan senjata halberd, membuka sapaannya dengan bilang, aneh, energi kalian melonjak dibandingkan sesaat yang lalu. Apa yang kalian lakukan sebelum masuk ke tempat ini? Sambil mengerahkan teknik pada senjata masing-masing, Heavenly Demon Divine Art dan juga Soul Casing Sayong, Jin Hyuk bersama dengan Yusong menjawab serentak, kenapa kau nggak cari tahu sendiri apa yang berubah? Seketika mereka berdua menerjang dengan kekuatan penuh hingga adu aura dan juga senjata mereka berlangsung dengan ganasnya. Tapi Shirley yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan pun bilang dalam hati, jadi akhirnya tiba. Aku tahu Lubu memang kuat, tapi Kang Jin Hyuk bukan orang yang bisa diremehkan. Andai ada kemungkinan Tuan Lubu kalah, maka Sun Spring Water akan menjadi miliknya. Kalau begitu, Ragnarok yang dibangun ulang melalui Sun Spring Water akan berpihak penuh kepadanya. Maaf Tuan Lubu, aku nggak punya pilihan lain.
Siapa sangka Sherry datang mendekati Sun Spring Water agar bisa dituangkan dengan air suci dari Moon Spring Water, sehingga saat energi yang bertabrakan itu saling bertemu, mereka akan menghancurkan satu sama lainnya. Sementara itu Eagle Owl sendiri yang sedang mengenakan topeng burung hantu sedang bergegas secepat mungkin demi menyelamatkan admin Iawan dari bahaya. Mau bagaimanapun, Eagle Owl masih penasaran dengan penjelasan Iawan di masa lalu kalau Jin Hyuk berhasil menyelesaikan labirin ke-23 dengan hasil yang imbang. Satu hasil imbang itulah yang gak sempat Eagle Owl lihat dengan mata kepalanya sendiri. Di saat 43 battle-nya yang lain, dia menyaksikan langsung Jin Hyuk kalah telak melawan Lubu Vexian yang punya kekuatan absolut seperti dewa. Sahabatnya yang begitu antusias menceritakan kejeniusan Jin Hyuk menyelesaikan lantai di masa lalu, nyatanya kini terlihat nggak berdaya di hadapan Death One yang terlalu kuat. Tapi karena Eagle Owl tiba-tiba muncul ke dalam ruangan dimensinya, Death One pun merespon, "Ini hari yang terbaik, mangsa yang kucari datang dengan sendirinya kepadaku." Seiring battle panas mulai berlangsung antara Death One dan juga Eagle Owl, Jin Hyuk sendiri saat ini mengaktifkan Thumb Great Right Arm untuk menghantam Lubu dari arah belakang. Tapi bos itu malah tersenyum lebar ngelihat tinju tersebut dan dia pun bilang dengan antusias sampai membuat Jin Hyuk lumayan kaget. "Aku selalu ingin membandingkannya, meski sekali saja kekuatan tinju Colossus yang terkenal melawan tinjuku ini. Mari kita lihat siapa yang terkuat." Meski nggak mencharge aura sedikit pun di kepalan serangannya, tanpa ragu Lubu mengerahkan serangan kebanggaannya yang bertenaga hingga tinju mereka beradu dengan kekuatan yang mengerikan. Tapi sepersekian detik kemudian justru Jin Hyuk yang terpental hebat ke belakang sampai membentur dinding labirin dengan sangat kerasnya. Akibat benturan itu, ledakan dahsyat pun terjadi, membuat Sherry yang berada di kejauhan sampai terjatuh ke tanah akibat terkena hempasan angin ledakan dan juga bebatuan yang melesat ke arahnya. Ngelihat daya rusak sedahsyat itu, Sherry yang berkeringat dingin pun bilang dalam hati, "Serangan itu bahkan aku manajer tingkat menengah akan hancur kalau terkenanya. Mereka jauh melampaui batasan lantai tengah." Rasa kaget pun ikut melanda Lubu di sana karena dia ngelihat sendiri ternyata Jin Hyuk masih hidup tanpa luka sedikit pun. Meski udah dihantamkan dan dengan begitu kuat barusan, jujur dia nggak suka ngelihat Jin Hyuk menggunakan trik murahan dan juga magic kecil untuk melindungi diri. Jin Hyuk yang mengaktifkan Nail That Fail the Moon untuk menahan serangan Lubu barusan dengan sempurna. Dan dia pun bilang dalam hati, "Sial, kalau aku lengah sedikit aja aku bisa mati dalam satu kali serangan itu. Kalau begini bahkan bangkit kembali dengan Blessing of Star akan sia-sia. Tapi aku udah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya aku harus mengerahkan segalanya." Batin Jin Hyuk yang kemudian mengaktifkan Triple Magic sehingga lingkaran sihir dengan berbagai elemen mulai bermunculan di sekitarannya. Selagi battle Jin Hyuk versus Lubu terus menciptakan ledakan tanpa henti, Yusong sendiri saat ini pergi ke suatu tempat secepat mungkin atas perintah Jin Hyuk sebelumnya. Waktu itu selagi masih di Void Space, Jin Hyuk bilang ke Yusong, "Asal kau tahu, nggak ada cara untuk mengalahkan Lubu kecuali hanya satu. Satu hal yang pasti, kalau kau mencoba mengalahkannya dengan kekuatan fisik, kau nggak akan pernah bisa menang melawannya. Tunggu, jadi latihan yang kita lakukan selama ini bukan untuk mengalahkan Lubu?" tanya Yusong penasaran. Jin Hyuk pun membalas, "Latihan? 15 hari ini bukan tentang latihan, Bung. Pada dasarnya Lubu itu adalah dewa. 15 hari itu nggak akan cukup. Kita butuh pendekatan yang berbeda. Nggak bergantung pada kekuatan fisik saja. Saat pertarungan dimulai, masuk ke dalam benteng dan temukan item tertentu untukku. Itulah satu-satunya cara. Ingat, kalau kau nggak kembali tepat waktu, maka aku pasti akan mati di sini. Mengerti?" Makanya saat ini Yusong melesat dengan secepat mungkin yang dia bisa, sehingga akhirnya berhasil menerobos dinding kuil sesuai dengan perintah Jin Hyuk. Baru Yusong aja menatap ke arah lukisan perempuan yang ada di kuil, seketika beberapa dagger melesat kuat ke arahnya. Usai Yusong menangkis semua dagger itu dengan tebasan kilat, beberapa sosok pun muncul di hadapannya yang bilang, "Ini adalah tempat yang gak boleh dimasuki oleh orang yang melarikan diri dari pertempuran. Kami gak akan mentolerir penghinaan apapun pada orang yang mengalahkan kami."
Siapa sangka mereka adalah mayat para hero yang pernah Lubu kalahkan dan kini bangkit kembali untuk menjaga kehormatannya. Ngelihat mayat para hero tersebut, Yusong pun bilang dengan geram, "Jika kalian berniat menghalangiku, aku akan memasukkan kalian kembali ke peti mati itu." Sekarang kita kembali ke panasnya battle antara Jin Hyuk dan juga Lubu. Dengan mengaktifkan Domain of Wind serta Heavenly Demon Advancing Step, Jin Hyuk melesat secepat kilat di sekitaran Lubu untuk menyerangnya dari segala sisi. Ngelihat kecepatan yang Jin Hyuk kerahkan, Lubu mengakui kalau kecepatan lawannya itu lebih cepat dari angin. Tapi dia nggak terkesan sedikit pun pada rentetan serangan Jin Hyuk yang nggak bisa melukainya sama sekali. Bosan ngelihat serangan Jin Hyuk yang terasa geli-geli nggak karuan di kulitnya, Lubu pun segera memutar senjata halberdnya sekuat mungkin hingga mengaktifkan Gravitation Pull yang bisa menarik semua target di area. Seketika Jin Hyuk pun ditarik paksa untuk mendekat dan tanpa ragu Lubu mengayunkan halberdnya secara full power untuk menghantamkan Jin Hyuk ke tanah hingga menciptakan ledakan yang menggelegar membumbung tinggi ke atas. Namun begitu ledakan mereda, Lubu malah tersentak ketika mendapati Jin Hyuk masih bisa selamat setelah terkena salah satu serangan terkuatnya. Lubu pun bilang, "Kau menahannya. Aku nggak tahu teknik apa yang kau gunakan, tapi ini menarik," kata Lubu yang penasaran ngelihat aura yang terpancar dari Jin Hyuk. Padahal itu adalah skill pasif invisibility selama 1 detik dengan cooldown 240 jam. Setelahnya, Lubu pun menghela napas dan dia bilang, "Sepertinya kau cuma bisa bertahan hidup saja. Padahal manajer tingkat menengah udah memperingatkanku sebelumnya. Jadi aku udah berharap lebih loh sebelumnya." Haduh. Baiklah, mari kita akhiri aja pertarungan ini. Kembalilah saat temanmu kembali. Itu pun jika kau mau. Dari semua yang menantangku, kau sepertinya punya potensi terbesar. Kembalilah saat kau udah sepadan denganku, kata Lubu yang kemudian beranjak pergi meninggalkan Jin Hyuk. Ngelihat sikap Lubu yang seperti itu dari kejauhan, akhirnya Sherry pun paham kenapa tingkat kelangsungan hidup para penantang labirin lantai 23 itu sangat tinggi. Dalam hatinya Sherry bilang, "Sayang sekali Kang Jin Hyuk gak mati di tangan Lubu, tapi hasil ini juga gak buruk. Aku udah mengurus Sun Spring Water sesuai dengan perintah Nyarla Lotep. Kau akan terus menantangnya sampai kau mati, dasar bodoh." Sementara aku akan pergi menjadi manajer senior. Baiklah, aku harus segera pergi sebelum Lubu menyadari keberadaanku. Namun tiba-tiba langkah Lubu terhenti saat Jin Hyuk bilang, "Jaga labirin ini sampai seseorang yang melampauimu muncul. Lalu kau akan bersatu kembali dengan Diao Chan. Aku tahu kau di sini karena ingin bertemu dengan Diao Chan sekali lagi, bukan? Kau menunggu ramalan yang kau terima itu akan menjadi kenyataan, bukan?" Mendengarkan itu, Lubu pun menunjukkan emosinya untuk pertama kali. Dia membalas, "Sebagai orang yang baru aja menyelamatkan hidupmu, sebaiknya kau hati-hati dalam bicara, Bung. Terutama jika itu menyangkut orang-orang yang paling kusayangi." Tanpa gentar sedikit pun Jin Hyuk pun merespon, "Tenang, aku gak bermaksud menghidanya. Justru aku tanya kepadamu, Lubu, apa yang akan kau lakukan demi bertemu dengan Diao Chan lagi?" Lubu yang terdiam cuma menjawab dalam hatinya, "Apapun, meski aku harus menunggu 10.000 tahun, bahkan jika itu berarti aku harus melawan kehendak langit dan bumi sekalipun." Seketika Lubu pun tersentak saat Jin Hyuk bilang lagi, "Gimana jika itu berarti kembali dan membatalkan setiap jalan yang telah kau lalui sampai dengan sekarang? Bahkan jika kau telah menghabiskan semua cara yang ada, bahkan jika kau telah mempersiapkan diri untuk setiap kemungkinan yang terjadi, tapi kau harus tetap menyaksikannya mati di depanmu terus-menerus berulang kali. Jika aku tanya kepadamu, apa kau punya tekad untuk terus maju?" Lubu gak akan pernah tahu kalau di balik keteguhan pria yang berada di depannya tersimpan luka dari ribuan perpisahan yang diputar berulang-ulang. Bagi Jin Hyuk, setiap langkah di menara ini adalah penebusan atas sosok Alice yang harus dia saksikan mati berkali-kali dalam 11 tahun neraka Tower of Trial yang dulunya masih sebuah game. Sebuah beban yang melebihi apapun yang sanggup Lubu bayangkan. Wah, apa yang akan terjadi selanjutnya pasti bakalan seru. Kita akan melanjutkan alur cerita yang satu ini setelah update beberapa chapter lagi dari pengarangnya ya guys ya. Saksikan terus alur cerita yang paling seru yang lain di channel Fokuser Anime dan stay update.